warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang strategi implementasi bisnis pada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Pasjam dari 10 TJKT 2. Izin memperkenalkan diri, nama Rasya Firliaura Labisya dari 10 TJKT 2. Izin memperkenalkan diri, nama Listia Damayanti dari 10 TJKT 2. Izin memperkenalkan diri, nama Riki Kartika Putra dari kelas 10 TJKT 2. Izin memperkenalkan diri, nama Danis Cadiwanatapura dari 10 TJKT 2. Izin memperkenalkan diri, nama Zakwa Akli Seka dari kelas 10 TJKT 2. Mengenal strategi implementasi bisnis. Dalam berbisnis, pasti kita harus selalu sigap dalam menghadapi segala hal yang akan datang, yang akan menjadi tantangan bagi para pelaku bisnis. Salah satunya menggunakan cara strategi implementasi bisnis. Strategi implementasi bisnis merupakan penerapan strategi termasuk dalam tahapan manajemen strategi dalam berbisnis. Hal ini melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif dalam segala tindakan yang akan dilakukan. Beberapa tujuan diantara lain dari strategi implementasi bisnis yaitu mendapatkan umpan balik, laporan kemajuan dari strategi atau rencana yang sudah dilakukan sesuai dengan target. Implementasi strategi merupakan sebuah rencana strategi dalam beberapa tindakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana strategi bisnis biasanya berisi langkah-langkah dan proses secara rinci yang diperlukan untuk mencapai tujuan pada perusahaan atau instansi. Selain mempersiapkan strategi implementasi bisnis, pelaku bisnis juga perlu mempersiapkan perencanaan bisnis dan analisa bisnis. 2. Rancangan strategi implementasi bisnis. Selain itu, dalam strategi implementasi bisnis terdapat rancangan dalam melakukan strategi implementasi bisnis. Perusahaan harus mencakup beberapa rancangan dalam strategi implementasi bisnis sebagai berikut. A. Cara mengembangkan bisnis. Dalam melakukan strategi bisnis, kita harus mengetahui bagaimana cara untuk mengembangkan atau menumbuhkan bisnis yang sedang kita lakukan. Kita juga harus berorientasi untuk mengembangkan bisnis di masa mendatang. Pastinya kita sudah mempersiapkan visi misi dalam perusahaan dan kita harus mengimplementasikan bisnis sesuai dengan visi dan misi yang sudah dirancang sebelumnya. B. Cara memenuhi kebutuhan pelanggan. Pelanggan merupakan inti dalam berbisnis dan merupakan prioritas terbesar dalam perumusan rencana strategi dan berbisnis. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kita harus melakukan analisa kebutuhan pelanggan terlebih dahulu. Kemudian, jika kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen, kita dapat lebih memaksimalkan, mempersiapkan, atau membuat pelanggan loyal kepada barang atau jasa yang perusahaan kita berikan. C. Mengetahui cara untuk bersaing dan dengan bisnis lainnya. Persaingan dalam dunia bisnis pasti akan selalu ada. Oleh karena itu, kita pun harus saling mengetahui dan mengantisipasi persaingan di masa mendatang. Cara tepat yaitu dengan melakukan strategi implementasi bisnis yang tepat pula, sehingga perusahaan memiliki kemampuan untuk menghadapi persaingan pasar dengan baik dan tepat. D. Siap dengan perubahan pada pasar. Segala hal dapat terjadi di dalam kehidupan, begitu pula dengan bisnis. Perkembangan teknologi yang terus menjadi lebih canggih, bisnis yang kita lakukan pula harus siap dengan perubahan yang terjadi pada pasar. Seperti kondisi pasar atau tren baru akibat beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi performa perusahaan. Oleh karena itu, pula dengan strategi yang dirumuskan tadi bisa membantu perusahaan dalam menghadapi perubahan pada pasar, sehingga tetap bisa bekerja dengan optimal dan bertahap dengan kondisi apapun. 3. Langkah-langkah strategi implementasi bisnis. Dalam melakukan strategi implementasi bisnis, terdapat langkah-langkah dalam strategi implementasi bisnis. Beberapa langkah tersebut mencakup beberapa hal berikut ini. 1. Perusahaan harus mempersiapkan dan membuat rumusan strategi implementasi bisnis yang berorientasi pada pengembangan bisnis yang akan terjadi di masa datang. Rumusan strategi harus sinkron atau selaras dengan visi yang sudah dirancang pada saat membangun perusahaan. 2. Perusahaan harus mengutamakan kepuasan pelanggan karena pelanggan merupakan prioritas
dalam bisnis. 3. Perusahaan harus siap dalam menghadapi tantangan yang akan terjadi di masa mendatang termasuk menghadapi perubahan pada pasar maupun tentang dari kompetitor bisnis yang lainnya. 4. Perusahaan harus baik dan tepat dalam mengelola setiap bagian fungsional guna mengembangkan kapasitas bisnis. Masalah yang terjadi dalam strategi implementasi bisnis. Dalam melakukan kegiatan bisnis maupun implementasi dan strategi bisnis pasti terdapat kemungkinan akan terjadi masalah. Biasanya permasalahan tersebut terjadi karena proses implementasi strategi bisnis yang tidak dirancang dan didefinisikan dengan baik. Hal itu dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian sehingga dapat menjadi sumber masalah dan tidak mencapai visi yang sudah dirancang. Oleh karena itu, semua yang berperan dalam perusahaan atau bisnis harus mempersiapkan strategi implementasi bisnis yang baik. Selain itu, karyawan juga harus dilatih dengan baik sehingga proses bisnis dalam perusahaan dapat berjalan dengan sukses. Strength atau kekuatan. Model bisnisnya sangat efisien. Jumlah pengemudi banyak, mudah diduplikasi di area lain, dan buka banyak pekerjaan. Weakness atau kelemahan. Perusahaan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada pengemudi. Proses bisnis tidak dapat berjalan tanpa akses internet yang memadai. Opportunities atau peluang. Dapat merambah ke sektor usaha lain, mudah untuk menggait pihak-pihak strategis. Akses pasar bagi kaum milenial terbuka lebar. Dan terakhir yaitu threats atau ancaman. Peraturan hukum belum matang dan dapat berubah nanti. Ada seluruh masyarakat yang belum adaptif terhadap perusahaan. 5. Analisa bisnis dengan SWOT. SWOT merupakan sebuah cara yang sederhana namun sangat membantu dalam melakukan strategi implementasi bisnis dan juga untuk mengembangkan bisnis supaya dapat menjadi lebih baik lagi. SWOT ialah singkatan dari strengths, kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Strengths atau kekuatan dan weakness atau kelemahan adalah berasal dari faktor internal perusahaan, termasuk siapa yang ada di dalam tim dan manajemen dalam perusahaan. Sedangkan untuk opportunities, peluang, dan threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis pada perusahaan. Seperti hal-hal yang terjadi di luar perusahaan, termasuk pasar, yaitu bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan peluang dan menjaga perusahaan dari ancaman. Seperti contoh berikut ini adalah analisa SWOT pada Gojek. Sekian dari kelompok kami. Maafkan bila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.